tidak agresif di lintasan karena Opa Tardozi ingin rider yang apa ya? Ya kan kalau Peko kan dia gaya balapnya nggak serudak-seruduk kayak Banteng kayak Marquez gitu ya. Halo guys, kembali lagi di channel gua Imam Tawi GP dan kali ini kita akan membahas Peko Bagnaia. Di bawah tekanan, apakah Peko Bagnaia siap untuk mempertahankan juara dunia tahun depan atau tahun 2025? Mari kita bahas. Apalagi memang pengembangan motor Ducati udah sangat luar biasa ya. Pabrik-pabrikan lain sudah cupu lah gitu, sudah yang mendekati KTM. Kalau Ducati kan sudah superior lah ya daripada KTM atau Aprilia, yang jauh kan ya Honda ya sama Yamaha gitu yang masih berkembang. Dan itu menjadi tantangan besar buat Ducati, buat Peko gitu ya. Pengembangan motor udah maksimal dan ini persaingan gelar harusnya bisa lah gitu ya untuk mengalahkan Marquez, karena Peko kan lebih ngerti, dia kan lebih lama di Ducati ya, lebih paham lah dia tentang bagaimana motor Ducati seperti apa. Terus dia mungkin punya rahasia untuk mengalahkan Marquez karena nanti walaupun satu pedok pasti akan saling sikut gitu, karena fansnya MotoGP kalau nggak huru-hara nggak ada drama tuh kurang seru gitu. Makanya ditunggulah dramanya gitu, nanti gua bahas jadi ada bahan konten. Tim Ducati juga harus Peko juga harus memberikan feedback untuk tim Ducati, seperti misalnya Peko dia kan misalnya habis tes atau habis balapan ada kendala motor apa yang harus ditingkatkan oleh Ducati, dan Peko harus bisa ketika ada masalah apa di motornya dia bisa bilang itu ini masalahnya to the point, dan itu akan membuat pengembangan motor itu lebih signifikan karena Peko lebih tahu dan dia berpeluang lebih bisa lebih tahu tentang motor dan ya mengurangi sedikit kesalahan dalam balapan ya, kayak ban atau rem atau gimana gitu ya. Itu yang akan membuat Peko justru lebih unggul daripada Marquez di tahun 2025 ini. Gimana menurut kalian? Apalagi selanjutnya Ducati juga mengandalkan Peko untuk bersaing dengan pembalap kuat lainnya ya, seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan juga pembalap muda yang berbakat seperti Pedro Acosta, si Hiu Mazzaron yang baru bangkit dari laut. Bagaimana gitu ya si Pedro ini, apakah nanti bisa gitu ya harus bisa mengalahkan rider muda sangat muda seperti Pedro Acosta, dan juga sudah senior dan berpengalaman seperti Marc Marquez. Peko harus bisa itulah, dan Peko harus bisa menangani mental dari para seniornya dan juga para pembalap muda yang berbakat seperti Pedro. Inilah yang menjadi tantangan besar Peko di tahun 2025 ini. Apakah dia bisa mengatasi rivalitas atau tekanan mental ataupun war ataupun gitu ya, tekanan dari pembalap senior ya, apalagi satu pedok sama Marquez dan juga Pedro Acosta pembalap muda berbakat. Kita lihat nanti seperti apakah menurut kalian nanti. Silahkan komen seperti apa nanti pembalap muda Peko ini akan mengatasi mental gitu ya, mengatasi rivalitas antar rider ini. Tapi kayaknya sih bisa ya, walaupun diem-diem tapi Peko tuh dia tahu caranya, dia main bersih aja gitu, nggak main kotor gitu ya, kayak main lumpur gitu, live streaming lumpur. Ekspektasi yang tinggi dapat memberikan positif ataupun negatif gitu ya, positif negatif gitu kayak baterai. Positif negatif gitu ya. Tapi maksudnya tekanan mental, ekspektasi dari publik ataupun dari tim itu bisa membuat Peko lebih kuat di lintasan ketika balap, bisa meningkatkan kemampuan Peko juga, kemampuan dari segi balap, dari segi menikung, segi menangani ban seperti apa ya. Jadi dia kemampuannya lebih ditingkatkan lagi, seperti mengeremnya gimana, mengerem tangan 1, tangan 3, tangan banyak gitu ya, tangan cumi-cumi gitu. Tapi maksudnya harusnya Peko bisa lebih kemampuannya harus ditingkatkan lagi, karena ekspektasi itu bisa meningkatkan kemampuan ataupun menjatuhkan mental. Tapi yakin sih ya, karena Peko tuh udah tahu lah, dia udah pernah juara dunia 2 kali, jadi harusnya bisa menangani ekspektasi yang tinggi ini. Hanya saja memang harus konsisten aja, itu doang sih. Dan juga jika ekspektasi tinggi itu kan bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu ya, lebih baik tentang pengelolaan mental, rivalitas, dan juga tampil lebih baik dan tangguh di di lintasan. Karena ketika waktu itu Oma Martin di Thailand ya, terus kalah kalau nggak salah, jadi poinnya agak jauh.
Peko dimarahin habis sama Opa Tardozzi karena jangan jadi pria sejati di atas lintasan, jadilah monster gitu, jadilah monster QB gitu, maksudnya monster yang menyalip semua rider dan jangan kasih ampun gitu. Karena dari situlah Peko baru bisa terbuka, karena tidak rider seperti Peko sudah dibekali motor yang sangat gacor, yang sangat bagus. Kenapa harus mengasih ngasih jalan, bukan ngasih jalan sih, seperti tidak garang tidak agresif di lintasan, karena Opa Tardozzi ingin rider yang yang agresif seperti Marquez sih. Walaupun ya maksudnya kan kalau Peko kan ya gaya balapnya nggak serudak-seruduk kayak banteng kayak Marquez gitu ya, dia lebih main bersih, main aman gitu ya, karena Peko juga gitu. Jadi kalau Marquez kan kadang ya, kalau ini kan kalau misalnya dia serudak-seruduk aja itu, dia sudah ahli dalam menyeruduk karena belajar dari banteng asli di Spanyol. Bagaimana nggak tahu, pokoknya itu bercanda. Maksudnya Peko dia kan main bersih gitu ya, tapi tetap dia akan menunjukkan kemampuannya nanti ketika berduel dengan Marquez, itu yang ditunggu-tunggu. Tapi juga ekspektasi yang terlalu berlebihan atau terlalu ditekan itu juga akan membuat justru malah gagal ya. Tapi itu tergantung Peko ya, karena Peko sih mentalnya sih udah teruji ya, karena memang kurang konsisten doang, karena harus tenang aja gitu, jangan panik, jangan buru-buru gitu, harus punya strategi lah gitu, jangan karena ketinggalan poin buru-buru dan akhirnya jatuh, itu hal yang merugikan. Jika tekanan mentalnya terlalu berlebih, itu akan membuat ekspektasi gagal, apalagi jika hasilnya tidak diinginkan. Misalnya kayak waktu itu pengen nyalip Alex Marquez posisi 3, pada akhirnya nubruk lah gitu, jatuh barengan gitu ya. Jadi apalagi dalam seri balapan tidak diinginkan, misalnya lagi ngejar poin nih gitu ya sama Marquez atau siapa, dan ketika ekspektasi tinggi, tekanan berlebih dari tim ataupun dari luar, dan ketika nggak bisa ya, makanya itu tergantung dari mental Peko, dia apakah bisa. Karena ini balapan besar gitu, MotoGP itu ya, itulah Peko harus bisa mengelolanya. Tapi dia tapi yakin sih ya, Peko bisa belajar dari pengalaman dia yang ketika gagal ya oleh Martin gitu ya di seri terakhir, karena memang dia di sprint itu jatuh gitu ya, dan itu merugikan. Dan memang ketika sprint itu kan jadi harus konsisten di sprint maupun di balapan utama, harus sama-sama bisa fight, harus bisa juara, harus juara 1, harus juara 2, atau minimal podium lah gitu, jangan jatuh. Karena kalau jatuh, apalagi Peko jarang meneruskan balapan ya, sayang poinnya kebuang, karena 1 poin di balapan MotoGP itu sangat menentukan untuk jadi juara dunia di akhir musim. Gelar juara dunia adalah sebuah pencapaian besar bagi seorang rider, tetapi juga itu membawa tanggung jawab yang besar gitu ya, sebesar gunung gitu, gunung es yang dingin. Maksudnya tanggung jawabnya besar gitu kalau sudah jadi juara dunia seperti Martin dan seperti Peko, apalagi Peko sudah 2 gitu ya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan dan ekspektasi tim, apalagi ekspektasi dari tim, publik, tekanan, dan kemampuan dari Peko untuk berkembang di balapan. Itulah bagaimana Peko akan menangani itu, tantangan tekanan dari publik, tim, menjaga keseimbangan, dan Peko ya harusnya bisa untuk berkembang di balapan nanti dan menjadi jadi gelar juara dia harus bisa bersaing, apalagi dengan Marquez. Itu adalah tantangan. Bagaimana nanti Peko bisa menjaga itu semua? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ini. Bagaimana menurut kalian tentang tantangan tekanan Peko di tahun 2025 ini, apalagi sepedok dengan Marquez gitu ya. Mengatasi tekanan politiknya bagaimana caranya, dan juga tapi seperti yang gue jabarkan tadi, pasti Peko sudah tahu dan dia harusnya bisa merencanakan strategi yang sudah ia siapkan seperti itu. Tapi menurut versi kalian, seperti apa Peko akan menangani tekanan mental dari publik, terutama ya dari fans MotoGP, dari fans terutama dirinya, dan juga dari timnya? Seperti apa? Silahkan komentar di bawah ini.
kita sharing-sharing, oke? Terus sekian dulu untuk video kali ini tentang Peko Bagnaya. Bagaimana cara mengatasi tangan mental sudah gue jelaskan. Semoga kalian mengerti dan terhibur dengan gua berbicara tentang MotoGP, dan semoga ramailah gitu channel gua, oke? Dukunglah, oke, dengan cara subscribe channel gua Imam Towi GP, like, komen, juga subscribe. Sebarkan ke seluruh jagat raya ini tentang channel gua yang membahas MotoGP yang seru dan menghibur seperti itu ya. Lonceng juga aktifkan agar kalian tidak ketinggalan setiap notif video MotoGP, tentang MotoGP, tentang berita gitu ya dari gua, oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, dan sehat-sehat buat kalian semua. Sampai jumpa kembali di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.